Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Faisal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin puput, pengertian komponen dan fungsi. Pengertian mesin puput atau yang biasa juga disebut churning machine adalah suatu jenis perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tool sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin puput adalah yang pertama, satu, mesin puput bekerja berdasarkan prinsip memutar benda kerja dan alat pemotong tetap. Benda kerja dipegang di antara dua penyangga yang kaku dan yang kuat yang disebut pusat atau cuk atau di plat muka yang berputar. 2. Puput menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dari benda kerja yang berputar dalam bentuk serpihan dengan panduan alat yang melintang di seluruh pekerjaan dan dapat diumpankan jauh ke dalam pekerjaan. 3. Operasi pemotongan normal dilakukan dengan pahat potong diumpankan secara paralel atau pada sudut kanan ke sumbu pekerjaan. 4. Pahat potong dapat diumpankan pada sudut yang relatif terhadap sumbu kerja untuk kemiringan dan sudut permesinan. 5. Sederhananya, prinsip kerja mesin puput membuang bagian benda kerja untuk mendapatkan bentuk tertentu di mana benda kerja tersebut berputar dengan kecepatan tertentu seiring dengan proses input yang dilakukan oleh suatu alat yang bergerak sejajar sumbu rotasi dari benda kerja. Fungsi mesin puput. Yang pertama, untuk meratakan membuat diameter luar dari benda kerja. 2. Untuk membuat diameter dalam dari sebuah benda kerja. 3. Untuk membuat ulir luar dari sebuah benda kerja. 4. Untuk membuat ulir dalam pada sebuah benda kerja. 5. Untuk membuat radius pada sudut benda kerja. Nah, ini contoh gambarnya. Komponen mesin puput bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ada yang namanya headstock, cuk, feed shaft, carriage, tool post, compound rest, tail shock, lead screw, gear levers, motor levers, saddle, cross slide, saddle handle, emergency stop, ladder bed, lead screw, top slide, tool post, coolant supply, dan masih banyak. Bagian-bagian mesin puput. Yang pertama adalah kepala tetap. Di dalam kepala tetap tersebut ada roda gigi penggerak berfungsi untuk menggerakkan bagian sekam. Nah, ini contoh gambarnya, bisa diubah sesuai kecepatan yang dibutuhkan. Untuk cekam. 2. Cekam. Alat cekam benda kerja digunakan untuk mencekam, mengikat benda kerja agar posisinya tepat dan kuat sehingga pada saat dilakukan proses pemotongan. Gambarnya seperti ini. 3. Pelindung cekam. Untuk pelindung mata dari percikan atau tatal yang terlempar. 5. Kepala lepas atau tail shock. Kepala lepas ini biasanya digunakan untuk memasang senter tertuju pada panah warna oranye atau tempat dudukan penjepit bor. Kepala lepas tersebut bisa digerakkan ke depan dengan cara kita kendurkan terlebih dahulu tuas pada warna ungu, baru kita putar ke kanan pada warna biru, maka poros tengah akan keluar
Jika kita putar ke kiri panah yang warna biru, maka poros akan masuk ke dalam. Bagian sampingnya ada tuas pengencang panah warna merah supaya kepala lepas dijalankan atau digerakkan ke depan atau bisa didorong ke depan atau ke belakang. Jangan lupa digeraskan lagi tuasnya untuk mengikat pengerasnya. Rumah pahat toolbox digunakan memasang pahat-pahat atau alat-alat potong, baik itu pahat rata dan lain-lain. Kemudian diikat oleh beberapa baut. Rumah pahat tersebut bisa dikendorkan dengan cara mengendorkan luasnya pada panah warna kuning sehingga bisa diputar ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan kita. Ini contoh gambarnya seperti ini. Eretan atas, eretan yang paling atas dinamakan eretan atas pada panah warna hijau. Pada eretan atas tersebut ada alat pemutarnya pada panah warna coklat. Jika diputar ke kanan, maka eretan atas akan bergerak ke depan, dan jika diputar ke kiri akan bergerak ke belakang. Jadi eretan ini juga akan menggerakkan rumah pahat, di mana pada rumah pahat tersebut akan dipasang pahat. Eretan melintang, eretan ini terletak di bagian tengah pada warna pink. Panah warna pink yang berfungsi untuk menggerakkan pahat arah melintang. Jadi jika kita putar pada panah warna hitam kanan, maka pahat akan bergerak melintang atau ke depan, dan jika kita gerakan ke kiri, maka pahat akan bergerak ke belakang. Eretan memanjang digunakan untuk menggerakkan eretan arah memanjang. Jika kita putar ke kiri pada warna hijau untuk mendekati cekam, sebaliknya jika diputar ke kanan maka akan menjauhi cekam. Alas mesin atau relnya. Alas mesin pada panah warna abu-abu digunakan untuk jalannya eretan maupun jalannya kepala lepas, poros berulir dan poros otomatis. Poros berulir pada gambar yang di kotak warna biru biasanya digunakan untuk membubut ulir atau membuat ulir, di mana poros tersebut harus bergerak atau harus putar. Jadi ini untuk membuat ulir. Dan sedangkan untuk gerakan otomatis, polos atau otomatis pada kotak warna orange harus berputar. Handle ulir atau handle otomatis. Handle tanda panah warna biru di atas adalah handle untuk ulir, sedangkan handle tanda panah hijau adalah handle untuk otomatis melintang ataupun otomatis memanjang. Handle yang berwarna merah hitam tanda panah warna merah digunakan untuk menghidupkan menyalakan cekam atau mesin. Handle pengatur kecepatan mesin. Handle yang pertama ada angka 1, 2, dan 3. Handle yang kedua ada huruf A, B, dan C. Angka huruf dan huruf tersebut berhubungan dengan tabel kecepatan putaran, sehingga jika kita lihat pada gambar di samping, handle 1 dan handle 2 posisinya adalah angka menunjukkan 1, huruf menunjukkan B, maka didapatkan angka 100, berarti 100 putaran per menit jika digunakan menggunakan motor penggerak 1. Namun jika menggunakan motor penggerak 2, maka akan berganti dengan menjadi 65 putaran per menit. Nah, ini ada tombol emergency dan tombol display indikator. Jika dihubungkan listrik, maka indikator warna oranye tersebut akan menyala. Fungsinya ini kalau ada masalah
di mesin atau tabel ulir. Nah, ini tabel ini menunjukkan kecepatan uliran yang sesuai tadi apa namanya di handle penggerak yang nomor 1, 2, dan 3, dan handle 2 yang A, B, dan C bisa diatur sesuai tabel-tabel ulir berikut ini. Untuk lampu penerangan ya, berguna untuk menerangi jika bekerja sampai malam. Mesin bubut ringan ini gambarnya seperti ini. Mesin bubut ringan dapat diletakkan di atas meja dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Benda kerjanya berdimensi kecil atau mini. Jenis ini umumnya digunakan untuk membubut benda-benda kecil dan biasanya dipergunakan untuk industri rumah tangga, home industry. Panjang mesin umumnya tidak lebih dari 1200 mm dan karena bebannya ringan dapat diangkat oleh satu orang. 2. Mesin bubut sedang. Gambarnya seperti ini. Ya, seperti tadi ada alat pengatur kecepatan, ada handle ulir, dan sebagainya. Jenis mesin bubut ini sedang dapat membubut diameter benda kerja sampai dengan 200 mm dan panjang sampai 100 mm. Cocok untuk industri kecil atau bengkel-bengkel perawatan dan pembuatan komponen. Umumnya digunakan pada dunia pendidikan atau pusat pelatihan karena harganya terjangkau dan mudah dioperasikan. Mesin bubut standar, gambarnya seperti ini. Ya, hampir sama seperti mesin bubut tadi. Jenis mesin bubut standar disebut mesin bubut standar karena disamping komponen seperti pada mesin bubut ringan dan sedang juga dilengkapi berbagai kelengkapan tambahan, yaitu keran pendingin, lampu kerja, bak penampung berang, dan rem untuk menghentikan mesin dalam keadaan darurat. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan mesin bubut, mari kita pahami dulu bagaimana proses-prosesnya supaya kita menggunakan atau mengoperasikan mesin bubut selalu selamat dan sehat di lingkungan pekerjaan. Ada hal atau kegiatan yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini wajib dilakukan ketika kita menggunakan atau mengoperasikan mesin bubut. Hal yang dilakukan dalam mengoperasikan mesin bubut: 1. Menggunakan pakaian kerja atau wearpack. Wearpack dibuat dengan bahan yang berbeda dengan pakaian pada umumnya. Wearpack biasanya bahannya lebih tebal dan tahan panas sehingga tidak cepat tembus. Pakaian kerja ini wajib digunakan karena kalau kita bekerja dengan mesin bubut, banyak sekali serpihan besi yang tajam dan juga berterbangan. Bisa saja banyak serpihan besi tersebut yang panas dan tajam mengenai tubuh kita, sehingga kita harus melindungi diri dengan pakaian kerja yang tebal. 2. Menggunakan kacamata pengaman atau safety glass. Menggunakan safety glass ini sangat penting digunakan saat proses bubut. Kacamata safety harus melindungi sampai bagian pinggir, beda dengan kacamata biasa pada umumnya, jadi menutupi hampir semua bagian mata.
penggunaan kacamata pengaman pada proses mesin bubut ini digunakan untuk menghalau serpihan-serpihan besi kecil maupun tajam dan juga panas, sehingga berbahaya kalau misal kita tidak menggunakan kacamata. Jadi wajib menggunakan kacamata, ini wajib. Menggunakan sepatu kerja atau safety shoes. Kita tidak boleh menggunakan sepatu biasa ataupun sandal ketika mengoperasikan mesin bubut. Apabila serpihan-serpihan besi atau gram panas dan tajam menyentuh kulit kita, maka akan melukai kulit dan melepuh. Beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan: 1. Menempatkan peralatan kerja yang tidak aman dan tidak pada tempatnya. Dalam menggunakan mesin bubut kita tidak boleh tidak boleh dengan seenaknya menempatkan kunci-kunci benda kerja, alat ukur di tempat yang tidak aman. Meninggalkan kunci cekam di mulut cekam. Setelah melepas atau memasang benda kerja di penjepit benda kerja atau cekam, maka kita harus mengambil dan menyimpannya di tempat yang sudah disediakan. Apabila kita lupa untuk mengambil kunci cekam yang ada di pencekam, kemudian benda kerja pada mesin bubut kita berputar, maka akan lepas dan kunci cekam ini melayang kepala kita atau ke muka kita. Jadi harus hati-hati. 3. Berkerumunan di sekitar mesin bubut tanpa alat pelindung. Hal ini sangat berbahaya. Jadi jangan berkerumun di area. Alangkah baiknya tidak berkerumun di area mesin operator saja yang berada di area mesin. Apabila keadaan memaksa, misalnya operator ini atau siswa tersebut belum bisa, harus didampingi, maka pendampingnya harus menggunakan alat pelindung yang sama dengan operatornya, menggunakan kacamata dan juga menggunakan sepatu safety supaya terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Jadi kalaupun harus diawasi atau dibimbing, tetap ya, meskipun tidak mengoperasikan harus menggunakan alat pelindung. 4. Membiarkan air pendingin atau tatal barang berserakan di lantai bawah. Proses pembubutan akan menimbulkan panas pada benda kerja maupun pada bubut. Untuk mendinginkannya biasanya menggunakan air cooler atau pendingin. Nah, pendingin ini jangan sampai menetes dan berserakan di area kerja mesin yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja, bisa terpleset dan lain-lain. 5. Menggunakan sarung tangan pada saat melakukan mengkuda. Proses kerja yang lain biasanya menggunakan sarung tangan merupakan hal yang baik atau positif. Tetapi menggunakan mesin bubut kita tidak boleh menggunakan sarung tangan. Alasan yang pertama adalah ketika kita menggunakan sarung tangan, maka tangan kita akan kehilangan respon. Jadi tidak sensitif saat menggunakan alat ukur seperti jangka sorong. Alasan kedua, karena sarung tangan ini bahan bakunya menggunakan benang, bisa saja benang tersebut akan menyangkut pada benda kerja yang berputar. Apabila nyangkut, maka tangan kita bisa ikut tertarik dan bisa berputar dan menimbulkan kecelakaan kerja. Membuang tatal atau brand bersama jenis sampah lainnya. Kita tidak boleh membuang sisa pembubutan berupa serpihan-serpihan besi atau disebut dengan gram. Ini tidak boleh kita buang seenaknya. Jadi kita harus mengelola sampah-sampah ini dengan baik dan tidak boleh disatukan dengan sampah-sampah yang lain bersama sampah plastik dan sampah organik. Kita harus dipisahkan atau gram besi ini bersama sampah yang lainnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.